Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Donatus Bitsko Paulaswin. Saya di sini dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dari kampus Politeknik Negeri Lampung. Jadi di sini saya akan membuat video tentang uh, pengimplementasian trigger dan juga uh, manajemen user dalam database. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi yang namanya SQL Server untuk mengolah data pada database yang akan saya buat, yang sudah saya buat maksudnya. Oke, kita mulai dulu. Nah, jadi dari yang pertama, di sini saya sebelumnya sudah punya database yang sudah sempat saya gunakan, yaitu database UAS, yang dimana di sini ini isinya atau aslinya itu di sini saya membuat tabel-tabel dari database wisata dari aplikasi wisata yang saya buat sebelumnya juga. Nah, jadi saya di sini menggunakan dua tabel, yaitu ada tabel pengguna dan juga tabel wisata. Serta ini adalah data-datanya yang sudah saya inputkan, yaitu dari tabel pengguna yaitu ada seperti username-nya, nama-namanya, ada Udin Dindun, email, password, dan juga nomor telepon. Dan juga ini adalah isi untuk wisatanya, yaitu daftar pantai-pantai atau wisata yang ada di Lampung gitu dalam tabel ini. Juga udah ada perintah update, lalu ada perintah delete, dan juga ada prosedur, dan juga ada trigger. Nah, jadi di sini saya sudah membuat trigger, yang dimana fungsi dari trigger yang saya buat ini itu untuk mencatat dan menampilkan hasil dari pengguna yang baru ditambahkan dan juga pengguna yang dihapus gitu. Jadi di situ akan ada keterangannya. Misalkan kita baru menghapus daftar nama pengguna, maka nanti bakal muncul keterangan bahwa ID nomor segini, yaitu nama orang yang kita hapus ini itu ada di situ gitu. Ada daftar, ada keterangan yang baru dihapus. Lalu ada juga keterangan untuk mencatat waktunya ya, waktu dihapusnya, tanggal dan waktu. Nah, ini adalah penggunaan trigger yang saya gunakan dalam database saya. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang penggunaan manajemen user dalam database. Jadi di sini manajemen user itu adalah kita di sini bisa membuat beberapa user untuk login dan mengakses server yang asli gitu. Misalnya kita di sini saya menggunakan server asli yang saya gunakan atau default yang saya gunakan yaitu namanya SA. Jadi di sini adalah defaultnya saya membuat database-nya segala macam. Nah, nantinya saya akan logout dari server saya ini yaitu SA dan login ke dalam user yang akan saya buat gitu. Nah, sebelumnya saya sudah membuat beberapa user, yaitu di sini ada user wisata, ada user operator, dan user yang lain, yaitu bebek. Nih, saya juga menggunakan user bebek. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu satu-satu. Nah, jadi fungsinya trigger ini, contohnya seperti ini. Misalnya saya akan, oh ya, saya sudah membuat tabel tadi. Nah, ini saya akan tampilkan dulu dengan contohnya di sini, yaitu saya akan menampilkan tabel dari pengguna. Nah, ini adalah daftar tabel-tabel pengguna yang saya inputkan. Di sini ada nama-nama
kayak nama ID pengguna, ada nama, email, kata sandi, nomor HP, dan lain-lain, dan juga tanggal daftarnya. Nah, di sini contohnya saya akan uh, menambahkan dengan perintah insert, yaitu menambahkan pengguna baru, daftar pengguna baru pada tabel pengguna dengan nama, saya berikan nama misalnya Isco, yaitu nama saya. Sorry, lebih tepatnya Isco, dan emailnya gt, sandinya itu 23 dengan nomor telepon. Nah, ini kita coba aja ya, kita input, kita insert ke dalam tabel pengguna. Nah, kita bisa cek apakah sudah muncul namanya yang baru. Nah, di sini nama saya udah muncul, pengguna yang baru ditambahkan yaitu Gitsco dengan email segala macam. Nah, di sini fungsi dari trigger yaitu jika saya menampilkan log pengguna dalam trigger saya ini, dia akan menampilkan nih pengguna baru yang terdaftar. Yang baru saya terdaftar yaitu dengan ID pengguna 15. Kalau kalian bisa lihat tadi, yaitu pengguna baru terdaftar dan juga tanggal dan waktunya. Dan sekarang kita coba untuk delete. Nah, ID-nya tadi adalah 15. Nah, kita coba untuk menghapus ID 15. Kita hapus di sini. Nah, berhasil. Sekarang kita cek lagi di tabel pengguna. Nah, udah nggak ada. Oke, jadi di sini kita cek lagi di log penggunanya, apakah muncul notifikasi keterangannya bahwa sudah dihapus. Nah, sini muncul ya keterangannya, ID pengguna nomor 15, yaitu pengguna dihapus, dan juga tanggal. Di sini juga terlihat tanggal waktu dihapusnya dan juga waktunya. Belum. Oke. Saya cek durasi. Oke. Nah, jadi di sini untuk penggunaan trigger sini sudah jelas ya. Untuk menampilkan daftar pengguna yang baru ditambahkan dan juga dihapus. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penggunaan user. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen user. Nah, jadi di sini saya sudah saya menggunakan contoh ini user bernama operator saya. Ini kita tutup dulu. Nah, saya sudah mempunyai user yang bernama operator saya. Dan ini adalah perintah-perintah yang bisa digunakan untuk memberikan izin. Nah, fungsinya izin ini yaitu untuk memberikan akses dari user untuk bisa menggunakan atau mengakses server database yang ada di SA gitu. Nah, jadi saya memberikan perintah dengan yang pertama yaitu grant select, yaitu memberikan izin untuk select atau melihat data. Nah, kita grant select on pengguna, tabel pengguna ke user operator saya. Gitu juga bawahnya
tabel yang selanjutnya. Dan juga ada perintah untuk insert, ada perintah untuk delete. Ini ada larangan delete. Ya, ini saya gunakan, maka jika kita menggunakan user ini kita nggak bisa ngedelete gitu. Oke, nah ini adalah memberikan izin untuk delete, yaitu grant delete pengguna atau operator saya. Nah, ini adalah izin-izin yang sudah saya berikan kepada operator saya. Tuh. Ini udah di. Nah, tadi belum saya saya skip. Sekarang sudah bisa mengupdate ya. Oke, jadi contohnya saya di sini akan logout dari server saya, yaitu SA, dan saya akan login ke operator. Nah, ini adalah server atau user operator saya dengan nama operator saya maksudnya. Nah, kita masukin user password yang tadi udah kita buat. Nah, passwordnya saya 123. Karena di sini saya reminder password atau passwordnya ini sudah langsung diingat biar lebih memudahkan. Jadi saya langsung connect. Kalau belum diginiin, kalian bisa masukin ya manual passwordnya. Nah, oke, jadi di sini sekarang saya sudah masuk ke ini ke server user saya, operator saya. Kita gunakan database-nya. Query. Pakai new query aja. Nggak usah deh. Nah, ini tadi udah kita gunakan database-nya. Dan sekarang kita coba untuk akses. Jadi karena tadi di operat atau di server yang utama yang saya gunakan itu sudah saya berikan akses atau izin dari user ini untuk mengakses seperti mengubah data kayak insert, lalu delete, dan juga akses untuk melihat. Jadi menggunakan user operator saya ini, saya juga bisa memanipulasi data yang ada di database ini. Gitu. Karena saya memberikan akses gitu. Nah, ini adalah akses-akses yang sudah saya berikan. Jadi menggunakan server yang ini kita juga bisa mengubah seperti tadi. Nah, di sini contohnya kita akan menghapus. Saya akan menambahkan user baru ke dalam tabel ya. Misalnya Oke, kita hapus satu. Ya. Insert di sini. Sedikit. Nah, berhasil. Sekarang kita cek apakah muncul penggunanya yang baru. Nah, di sini udah muncul dengan ID pengguna 16. Oke. Sekarang kita cek ini data masuknya pengguna baru terdaftar. Nah, ini udah muncul. Kita juga bisa menggunakan trigger di sini. Karena saya sudah memberikan akses kepada operator saya ini atau user operator saya untuk bisa insert data gitu. Terus coba kita delete tadi dengan ID-nya 16 ya. Kita coba delete.
16. Nah, sudah berhasil. Kita cek di kolom pengguna, di log pengguna. Nah, di sini udah ada keterangan ID 16, yaitu pengguna dihapus tanggal 12, tanggal 23 bulan 12 ya 2025, dan juga waktunya terlihat. Oke, jadi seperti itu penggunaan dari manajemen user. Terus kalau mau nambahin user gimana, Bang? Jadi di sini kita bisa nambahin user itu gunain perintah kayak gini. Nah, sebelumnya kita ini dulu deh. Balik ke server utama. Kita disconnect. Kita masuk ke server yang utama. Nah, ini dia. Oke, sini udah masuk server yang utama. Nah, kita itu di sini menggunakan perintah ini untuk membuat user dan juga passwordnya yang baru. Untuk kita bisa login ya, menggunakan user itu untuk mengakses database ini di server ini asal utama. Oke, jadi di sini saya kasih nama pengguna baru. Pengguna baru. Untuk login pengguna baru. Oke. Kita coba create ya. Oh ya, sebelum itu kita gunain dulu database-nya. Nah, baru kita tambahin di sini user barunya. Nah, komennya berhasil. Sekarang gimana sih, Bang, cara loginnya? Jadi kalau mau login kita kayak tadi, kita disconnect. Lalu kita ke sini. Lalu kita masukin nih username-nya. Tadi namanya pengguna baru. Tadi apa tadi? Saya 123. Kita coba konekin. Nah, di sini kita bisa muncul ke dalam pengguna baru gitu. Jadi sudah berhasil. Nah, untuk bisa update atau kita gunain database yang ada di server utama, kita harus nambahin izin-izin ini terlebih dahulu. Nah, di sini tinggal cukup mudah ya. Kita login lagi ke database defaultnya atau yang digunakan sebelumnya. Nah, ini sudah. Sekarang kita tinggal ini aja, copy. Kita berikan izin, kurang lebih sama izin yang kita berikan untuk pengguna baru. Nah, ini tinggal kita ganti aja jadi pengguna baru. Pengguna baru. Kiraan nah, nah, sorry agak susah ya karena nggak ada mouse. Saya pengguna baru. Sini aja.
Ini. Oh, benar itu kan gua mesti ngerti itu. Aneh, udah. Ya, kalian ganti aja semuanya. Samain ya kayak itu. Pengguna baru. Pengguna baru, pengguna baru. Nah, kalau udah semua gini, kita execute agar aksesnya bisa dijalanin ya. Nah, pemain udah sukses, yang berarti kalau kita masuk ke user pengguna baru, kita juga bisa ngedit sama kayak contohnya di user operator saya tadi. Nah, kita coba keluar dulu, disconnect, kita login ke pengguna baru. Nah, kita use database-nya. Yep. Nah, di sini udah bisa update ya database-nya. Contohnya di sini coba saya tadi saya memasukkan perintah apa aja sih? Oh, update, delete, insert sama select ya. Nah, di sini kita bisa select yang pasti. Nah, tuh muncul semua. Terus coba kita update. Kita coba update. Namanya jadi go. HP. Kita kasih 1. Kita coba update. Nah, udah berhasil. Sekarang coba kita cek. Nah, udah ganti ya jadi namanya Google Update. Lalu kita coba ya tadi, yaitu nambahin pengguna baru dan juga ngapus Google. Ini kita hapusnya 1 dan 4. Oke, kita jalanin perintah insertnya. Nah, berhasil. Kita cek pengguna baru yang udah. Nah, triggernya juga berhasil. Nah, ini terlihat pengguna baru terdaftar ID 17. Lalu kita cek lagi di pengguna. Apakah sudah muncul ya? Oke, udah muncul Google. Ya, jadi seperti itu penggunaan untuk trigger dan user manajemen user. Oh iya, satu lagi. Kita close dulu ya, atau nggak usah. Jadi kita bisa nambahin akses ini
ada dua cara. Yang pertama itu manual kayak gini, kita tambahin dengan komen, dan yang kedua kita ke database, lalu ke database-nya yang kita gunakan yaitu UAS. Kalau ke security, kalau ke user. Nah, di sini muncul usernya yang kita gunakan yaitu pengguna baru. Dari sini kita bisa ke Scrabble. Gunanya, kita pencet dulu. Nah, gunanya di sini kita bisa nambahin akses atau izin ke server SA utama dari sini. Kita bisa ngubah-ngubah dari sini atau nambahin izinnya dari sini. Tadi kan yang udah ditambahin itu delete, insert, select, sama update. Nah, kita bisa nambahin apa ya namanya? Ya, kita bisa ngapus misalkan gini, jadi kita hapus. Atau selectnya kita hapus. Jadi nanti nggak bisa select update di tabel pengguna. Jadi tabel penggunanya nggak bisa diselect sama di update. Kalau udah kita oke. Nah, salah. Apa nih? Remove file pengguna Microsoft. Kok nggak bisa ya? Kita disconnect, kita ke server SA default yang utama, kita cek ke database. Nah, di sini muncul nih, kita ke database. Di sini muncul user-user yang kita punya. Nah, di sini ada baru, saya, operator saya, dan juga yang baru kita buat tadi yaitu pengguna baru. Kita bisa nambahin aksesnya di sini berarti. Nah, kayak kita bisa nambahin aksesnya di sini. Contohnya untuk delete, coba delete-nya kita hapus. Nah, oke. Terus kita coba ke login ke pengguna baru. Pengguna baru. Nah, ini ya. Kita coba delete. Tadi yang baru ditambahin ID 17 ya. Nah, delete. Saya males ngetik ya, jadi nyari aja. Nah, ini dia. 17. Coba kita hapus. Apakah bisa? Ya, tadi aksesnya udah dihapus. Oh my god, masih bisa. Nah, itu kurang tahu gimana. Oh, karena di sininya ada ini deh. Ya, pokoknya di situ kita bisa ngecek daftar usernya apa aja di database tadi ini. Lalu kita bisa melihat aksesnya ada apa aja. Gitu. Mungkin segitu dari saya tentang penggunaan trigger dan manajemen user dalam database. Nah, jadi saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih.